Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Setiawan dengan NIM 20050974073 dari kelas PTI 2020A. Di sini, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang gelombang dan dari mata kuliah jaringan nirkabel. Yang pertama adalah pengertian gelombang. Gelombang adalah perambatan yang bersumber dari gangguan pada suatu medium. Pada peristiwa rambatan tersebut tidak disertai dengan perpindahan tempat secara permanen dari materi medium. Gelombang menurut arah getarannya dibagi dalam dua bagian, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kemudian gelombang menurut getaran. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah perambatannya, sehingga bentuk dari gelombang ini terdapat bukit dan lembah gelombang. Gelombang ini membutuhkan material solid untuk merambat dengan efektif. Hal tersebut menyebabkan gelombang ini tidak efektif merambat pada material cair dan gas. Gelombang transversal relatif lebih lemah jika dibandingkan dengan gelombang longitudinal. Contoh gelombang transversal seperti gelombang pada tali dan gelombang permukaan air. Kemudian gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya berhimpit atau searah dengan arah rambatan gelombang. Gelombang ini tidak menunjukkan deretan bukit dan lembah, tetapi merupakan kerapatan dan renggangan. Gelombang ini juga disebut dengan gelombang kerapatan karena kerapatan partikel berfluktuasi pada saat gelombang ini bergerak. Gelombang ini dapat menjalar pada material cair dan contoh gelombang ini seperti terdapat pada gelombang pegas. Pergerakan partikel kedua gelombang ini ditunjukkan pada berikut. Kemudian sifat umum gelombang. Sumber gelombang baru yang meneruskan gelombang awal ke segala arah. Gelombang yang melewati celah tersebut akan mengalami lenturan atau disebut difraksi. Gelombang juga dapat mengalami kepenggabungan, interferensi, pembiasan, refraksi, pemantulan, refleksi. Perpaduan gelombang terjadi apabila terdapat gelombang dengan frekuensi dan beda fase bertemu. Interferensi gelombang dengan fase yang sama akan menyebabkan kedua gelombang akan saling menguatkan atau disebut dengan interferensi konstruktif. Sedangkan interferensi gelombang dengan fase yang berlawanan akan menyebabkan kedua gelombang saling melemahkan atau disebut dengan interferensi destruktif. Kemudian gelombang mekanik. Gelombang mekanik merupakan jenis gelombang di mana dalam perambatannya dibutuhkan sebuah perantara atau media dalam perjalanannya. Gelombang akan memberikan energinya dalam proses penjalaran gelombang. Untuk dapat merambat, suara membutuhkan medium agar energi gelombang dapat tersalurkan saat merambat. Medium perambatan suara yang paling umum adalah udara, namun bisa juga dapat padat dan cair. Sedangkan untuk gelombang elektromagnetik merupakan suatu gelombang yang bisa melakukan perambatan walau tidak ada suatu medium atau perantara. Energi elektromagnetik dapat merambat dalam bentuk gelombang dengan beberapa variabel yang dapat diukur. Kemudian sifat-sifat gelombang mekanik. Gelombang mekanik bersifat dipantulkan atau refleksi. Gelombang dapat dibiaskan atau refraksi. Gelombang dapat dipadukan atau interferensi. Gelombang dapat disebabkan atau dibelokkan. Sifat gelombang elektromagnetik. Kemudian sifat gelombang elektromagnetik. Perubahan medan listrik dan medan magnet pada gelombang elektromagnetik akan terjadi secara bersamaan, dapat merambat pada suatu ruang hampa. Yang ketiga, besar medan listrik E berbanding lurus dengan besar medan magnet dengan berhubungan E sama dengan CB. Yang keempat, merupakan gelombang transversal. Yang kelima, dapat mengalami polarisasi peristiwa pemantulan, refleksi, pembiasan refraksi, interferensi, dan pelenturan difraksi. Yang
6. Memiliki momentum. Yang ketujuh, dapat dibagi menjadi beberapa jenis tergantung frekuensinya atau panjang gelombangnya. Kemudian yang terakhir, laju rambat gelombang elektromagnetik dalam suatu ruang hampa merupakan ketetapan umum. Konstantannya yaitu C sama dengan X 108 meter per detik. Kemudian frekuensi dan periode gelombang. Frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu satuan waktu. Frekuensi dinotasikan dengan huruf F dengan satuan Hertz atau disingkat dengan Hertz. Frekuensi berbanding terbalik dengan periode. Rumus mencari frekuensi adalah F sama dengan 1 T, di mana F adalah frekuensi dan T adalah periode gelombang. Periode gelombang adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang dalam satuan detik. Periode gelombang pada gelombang transversal adalah gerakan gelombang dari kedudukan seimbang ke puncak gelombang, kemudian kembali ke kedudukan seimbang, lalu ke lembah gelombang, sampai dengan kembali ke kedudukan seimbang. Kemudian yaitu gelombang seismik. Gelombang seismik adalah gelombang elastis yang menjalar di dalam medium bumi yang diakibatkan oleh patahnya lapisan batuan ataupun disebabkan oleh ledakan. Gelombang seismik diukur dengan menggunakan alat seismometer. Gelombang seismik dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu 1. Gelombang badan body wave. Kemudian yang kedua, gelombang P disebut juga dengan gelombang kompresi. Yang ketiga, gelombang S disebut juga sebagai gelombang transversal. Yang keempat, gelombang permukaan, yaitu surface phase. Dan kelima yaitu gelombang Love. Dan keenam, gelombang Rayleigh. Dan itulah yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.